Nadiem Makarim ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi laptop. Dari awal, Kemendikbudristek meminta pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi. Kalau pertanyaan nakal ya, lalu kenapa bisa ada penyidikan seperti ini? Mas Dedi, you know me. Saya sangat kaget dan terkejut untuk mengetahui mengenai kasus. Tetapi saya fully trust dan akan selalu mendukung aparat penegak hukum dalam pemeriksaan apapun. Kalau memang ada ketemuan apapun di dalam organisasi saya akan bantu semua aparat. Jelas, Mas kenal saya. Ayah saya komite etika KPK dulu. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser pun. Tapi sekarang ditetapkan jadi tersangka. Gimana dong? Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo di Republik Indonesia yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Oke, jadi Nadiem Makarim ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara sampai 1,98 triliun nih. Jadi Nadiem Makarim ini adalah tersangka kelima nih. Sebelumnya udah ada 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara Hotman Paris bilang kalau dia bisa membuktikan kalau Nadiem Makarim itu tidak menerima sepeser pun hanya dalam waktu 10 menit aja. Hotman Paris juga meminta agar sidang perdananya itu diadakan di istana bersama dengan Pak Presiden Prabowo nih. Bahkan ada beberapa sumber lainnya itu menyebutkan kalau Nadiem Makarim itu kasusnya nggak jauh beda sama Tom Lembong. Nah, proyek ini itu merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan dengan total anggaran mencapai 9,3 triliun. Nadiem sudah dipanggil dan diperiksa 3